Karena ini SMK, Pak. Ya, kami di SMK itu selain dia siap kerja juga dia harus siap berwirausaha. Kita juga istilahnya kita sudah bekali apapun pembelajaran dasar tekniknya, itu skillnya mereka sudah punya. Cuman kita tidak tahu rezeki anak itu seperti apa. Iya. Nah, ketika itu makanya saya bilang, oke, saya harus menimbulkan entrepreneur anak-anak. Animation for All. Halo, selamat datang di Animpiade, channel animasi Indonesia bersama saya Nityanti Yuda. The Other Side of Animation, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dalam dunia pendidikan, terutama di SMK. Karena SMK sekarang sudah mempunyai jurusan animasi yang bisa teman-teman ikuti dan nanti bisa teman-teman untuk masuk belajar di situ mengenai animasi pertama kali. Dan salah satu sekolah animasi yang ada di Indonesia ada di Kalimantan, ada di Kalimantan Selatan, dan tepatnya di Banjarmasin, yaitu SMK Negeri 2 Banjarmasin. Dan kali ini saya kedatangan tamu dari Banjarmasin, dari SMK Negeri 2 Banjarmasin, Pak Bambang dan Pak Krido. Apa kabar, Pak? Baik. Wah, terima kasih nih kunjungannya. Dan kebetulan SMK Negeri 2, bukan kebetulan, ini memang benar-benar SMK Negeri 2 menjalin kerjasama dengan Animpiade dalam hal pendidikan animasi yang ada. Oke, siapa lagi di sekolah-sekolah lain yang nanti akan menyusul? Silakan ya. Pak Bambang, Pak Krido, SMK Negeri 2 Banjarmasin. Sejak kapan itu ada animasinya? Kita berpikir bahwa animasi SMK 2 itu dulu sudah lama, Pak. Sudah tahun 2010. Oh, 2010. Jadi embrionya itu waktu itu tahun 2007 sudah ada animasi tapi sudah masih gabung dengan multimedia. Kemudian animasi menjadi salah satu market juga gitu loh. Ketertarikan siswa bahwa di multimedia itu ada animasi yang berkaitan dengan misalnya film kartun, dengan cerita-cerita komik gitu. Maka beberapa ahli animasi itu berpikir kenapa tidak dibuat jurusan baru yang namanya animasi. Dan bagaimana animo dari ini kan peserta atau ininya siswa ya? Siswa antusias, Pak. Ya. Antusias sekali karena berpikir bahwa animasi itu adalah yang sering dilihat di TV-TV. Seperti film kartun, kan komik itu mereka senang. Tapi banyak kendala sebenarnya, Pak. Ya, dari beberapa awal pendirian itu animasi itu tidak dikategorikan lagi jurusan teknologi informatika. Benar, ya. Jadi dia dikategorikan jurusan seni, Pak. Seni rupa. Nah, karena di jurusan seni itulah mungkin mindset orang mulai berubah, Pak. Awal-awal itu. Jadi berpikir bahwa animasi itu hanya sekedar seni yang tidak ada hubungannya dengan komputer gitu. Dulu berpikir animasi ada hubungannya dengan teknologi, jadi berpikir mungkin mencari kerjanya agak mudah gitu. Cara berpikir yang luasnya umumnya apabila jurusan komputer itu berpikir lebih mudah daripada para pekerja seni. Nah, kemudian tantangan kami juga di animasi itu banyak, Pak. Tantangan di SMK itu animasi itu adalah seni yang minimal ada kriteria. Kriterianya itu kadang-kadang anak yang mau masuk itu kalau ditanya, kamu bisa gambar tidak? Mereka akan berpikir beberapa kali untuk masuk animasi itu. Karena ada persyaratan itu. Ada persyaratan yang minimal mereka harus kuasai. Tapi itu tidak menjadi kendala, Pak. Jadi para tenaga pengajarnya juga berusaha maksimal. Jadi tantangannya adalah bagaimana mereka yang tidak tahu seni tadi mulai mengetahui seninya. Nah, itulah yang menjadi target kami di awal itu. Dari satu kelas dibuka menjadi 2 kelas karena animo meningkat. Animo kami meningkat, kemudian
beberapa kali kami juga juara LKS tingkat provinsi. Oke. Jadi di situ mereka bisa menunjukkan kebolehan mereka membuat animasi. Ya. Dan itu juga terjadi, tapi karena beberapa tahun ini lomba animasi tidak ada, Ya, LKS juga dihentikan kan? Aduh, itu sangat. Nah itu kadang-kadang kita Jadi, merasa untuk menunjukkan mengukur kemampuan mereka mengukur. itu berkurang, walaupun itu bukan menjadi patokan, Pak. Tapi paling nggak kan ada semacam sarana. Apa ya, spirit bahwa mereka harus memperlihatkan kebolehan mereka gitu lah. Gitu. Nah mudah-mudahan nanti dengan kita di podcast Pak Judo ini bisa pemerintah mendengar lagi nih. Jadi lombanya tuh jangan online gitu loh Pak. Ya. Dulu itu salut ya saya dengan anak animasi itu, lombanya bener-bener ini loh, kamu dikasih kertas dan pada saat itu dikasih tema. Saya pernah juga jadi juri soalnya. Betul. Langsung dikasih tema. Buat pada saat itu. Dan Pak Judo kan melakukan di tempat Pak Judo seperti itu. Iya. Gitu. Nah makanya kami juga ingin anak-anak animasi itu menjadi tidak hanya sekedar pekerja seni, tapi mereka mempunyai industri sendiri nantinya yang dihasilkan dari seni mereka tersebut. Iya. Dan saat ini sudah bisa mulai untuk dilakukan oleh SMK Negeri 2 Banjarmasin. Bahkan sekarang sudah jadi jurusan dengan 2 kelas ya sekarang. Iya. Jadi ada 6 kelas. 6 kelas sekarang ya, karena 1, 2, 3 ya. Sorry. 10, 11, 12 sekarang. 10, 11, 12 gitu. 10, 11, 12. Nah, karena animo meningkat, kita juga terus-menerus kan meningkatkan target gitu Pak. Sebenarnya kita ingin anak-anak kita dibawa kemana sih kan? Selama ini mungkin dengan adanya podcast ini juga kami bersyukur gitu loh. Diundang Pak Judo dan bertemu di Jogja ini suatu yang luar biasa sebenarnya. Karena tidak menyangka gitu lah. Langsung ditodong ya. Langsung aja kan datang ke sini. Kenapa kita tidak tahu juga bagaimana animasi, terutama pendidikan animasi di Banjarmasin kan. Nah, kita sekarang bisa tahu nih seperti ini gitu. Makanya mudah-mudahan dengan dilihatkan seperti ini nanti kami juga mengangkat program kompetensi lah. Kalian animasi ini menjadi lebih dikenal orang lagi gitu loh. Dan mudah-mudahan di SMK 2 animonya tambah banyak ya Pak. Tambah kencang. Ya. Nah, untuk program-program mungkin ke Pak Grido ya. Program-program apa saja yang ada di SMK Negeri 2 terkait dengan animasi ya. Untuk paling tidak ya mendukung mereka ya untuk menjadi animator ya, tentunya pelaku animasi. Oke, mungkin saya sedikit juga nambahin Pak Bambang dengan digabung dengan pertanyaan sampean tadi. Sebenarnya ketika kebetulan saya di pusat kerja khusus dan sebelumnya di wakil sekolah bidang hubungan masyarakat dan hubungan kerja industri, sebenarnya ketika saya mempromosikan SMK Negeri 2 Banjarmasin dari 9 kompetensi, sebenarnya yang 9 kami punya 9 kompetensi. Jadi ada pekerjaan sosial, teknik komputer jaringan, multimedia, kemudian TV, terus animasi, selanjutnya desain interior furniture yang 4 tahun, selanjutnya lagi kimia industri, rekayasa perangkat lunak, dan terakhir yang paling muda itu produksi film. Pantesan saya waktu ke sana kampusnya tuh gede banget gitu dan menjelang gede. Menjelang gede. Iya, itu menjelang gede ya. Sedang dilus biar besar, hasilnya biar bagus. Ya, dan saya ngeliriknya itu ada Teknoparknya di situ ya. Dan kebetulan Pak Grido adalah direktur di sana ya. Siap, di Teknopark itu. Moga saja itu nanti juga bisa meningkatkan untuk fasilitas animasi. Oke. Ketika saya promosi 9 kompetensi yang ada di SMK Negeri 2 Banjarmasin, antusiasme siswa SMP itu sebenarnya banyak animasi. Banyak animasi. Mereka ketika sudah selesai kegiatan saya promosi sekolah, mereka akan ada 1, 2, 3 orang yang mendatangi saya, menemui saya untuk bertanya, Pak, animasi itu diajari menggambar juga tidak? Diajari mewarna, diajari bikin komik atau tidak? Nah, dari itu saya bisa baca bahwa antusiasme siswa sebenarnya di Banjarmasin itu jauh lebih besar dibandingkan jurusan lain sebenarnya. Kalau saya lihat mungkin jurusan-jurusan yang lain adalah bukan karena istilahnya keinginan hati, bukan karena dia lihat
oh seru nih kayaknya gitu. Sedangkan di animasi mungkin mereka melihatnya bahwa kebetulan saya juga memamerkan produksi animasi SMK Negeri 2 di mereka, di hadapan mereka. Kemudian mereka jadi antusias gitu. Lalu mereka tertarik lah untuk ke dalam dunia animasi. Nah itu yang sedang kita proses untuk ke sana. Jadi seperti Animpiade di Pak Judo juga istilahnya mensosialisasikan atau mempromosikan dunia animasi di Indonesia. Nah kami dakwah iya gitu. dakwah animasi di Indonesia. Nah saya kebetulan tim saya itu untuk sektor yang lebih kecil Banjarmasin. Nah seperti itu. Nah melihat antusiasme yang begitu besar menurut saya sih harusnya banyak yang bisa kita lihat. Nah selanjutnya mungkin program-program kerja Pak ya. Jadi kita sudah punya animasi yang rencananya memang kita bikin berseri. Itu proyek Pak Bambang ya. Saya cuma ibaratnya memberikan ide, Pak Bambang bersama tim dengan Pak Ridwan kepala kompetensi kita untuk bisa mengeksekusi itu paling tidak sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu akan tampil dengan serial itu. Nah, pengharapan kita adalah ketika serial itu jadi seri rutin itu akan mengasah kemampuan siswa dan juga mempromosikan yang kita inginnya adalah mempromosikan bahasa daerah, tradisi daerah, sejarah daerah seperti itu. Spoiler. Ini cerita tentang rakyat, cerita rakyat tentang itu atau sejarah di. Nanti tematik. Saya suka dengan idenya Pak Judo kita ngobrol sebelumnya tadi bahwa kita harus punya target gitu loh. Jadi tematik itu adalah salah satu target kita. Temanya nanti mungkin yang awal kita coba nanti Pak Krido ya dengan di Teknopark itu kita akan display itu tentang cerita rakyat 13 kabupaten. Maka, di Kalimantan 13 kabupaten. Jadi kita harus mencari kita harus mencari keunikan dari daerah masing-masing itu. Tapi mungkin saya juga masih dalam arti baru 1 tahun menjadi kepala program seni rupa sebenarnya yang membawahi animasi dan desain interior itu merasa optimis karena saya didukung oleh kawan-kawan yang mereka semua luar biasa. Mereka bisa sebenarnya mereka punya potensi masing-masing dan saya dan kawan-kawan di manajemen termasuk Pak Krido hanya sebagai mungkin kami adalah marketing nanti. Marketing. Fasilitator. Jadi mereka lah sebenarnya punya ide kreatornya yang seperti itu. Jadi kami hanya menyarankan temanya nanti ini kita akan buat berseri ya Pak Krido ya biar mungkin Pak Krido dan saya mungkin akan kolaborasi juga dengan Pemko atau dengan Pemkab itu. Dan kita akan benar-benar mengulas bahwa sederhana Pak. Animasi itu mulai dari zaman saya kecil itu menarik. Sampai sekarang Tom and Jerry itu walaupun saya udah besar sering nonton sendiri. Masih tetap ya. Padahal cuma kucing sama tikus ya? Tikus kelahi doang gitu Pak. Kadang-kadang dibantu si anjing untuk si tikus gitu. Untung dulu tidak ditegur KPAI ya. Itu kekerasan dalam dunia perhewanan itu. Tapi bagaimana kami akan menyampaikan tema-tema tadi dengan semenarik mungkin melalui animasi. Itu. Nah, tapi sebenarnya itu hanya bagian dari animasi, Pak. Kita punya banyak program. Maksudnya program salah satunya nanti juga selama ini, mohon maaf, kadang kita berpikir animasi itu adalah jurusan yang tidak boleh misalnya bikin kaos. Padahal boleh kita bikin kaos. Tadi ya bilang benar karena itu kan IP kan itu tapi kita ada uniknya Pak. Uniknya adalah kaos itu harus karakter Pak. Nggak boleh nggak karakter. Memperkenalkan juga kan. Betul, karakternya itu akan tematik juga. Nanti akan bersambung dengan rencana saya series yang keluar di animasinya akan bersambung dengan
kaosnya, merchandise-nya. Merchandising-nya mungkin nggak cuma Itu- kaos, bisa ke tas, bisa ke Betul. macam-macam gitu. Itu yang saya lihat, kami juga belajar dari kemarin apa MSP lah ya. Ya. Dari Oh iya, benar. Develop Surabaya itu kan mereka saya lihat sudah melihat merchandising-nya kan Oh, banyak, iya. ada cangkir, ada gelas, Itu, ada Pak. kaos, ada macam-macam. kenapa kita tidak belajar dari mereka? Harus belajar, Pak. SMK 2 Ya. bukan sekolah yang hanya sekedar kita harus Hanya menyerap mendidik saja, ya, tetapi kita harus menyerap melengkapi. semua apa yang itu menjadi peluang anak-anak. Ya. Kita mengharapkan bahwa industri animasi itu bukan harus gede dulu, Pak, tapi dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Misalnya dari yang kecil itu tadi ya, kita Pak Krido kemarin sebagai humas, beliau mengadakan bazar, Pak. Iya, bazar itu tiap bulan. Bazar Iya. sekolah, Pak. Bazar Ya, sekolah. Jadi memang setiap bulan itu ada bazar sekolah, di mana pengharapan saya tidak perjurusan, tapi semua kelas partisipasi. Jadi kayak etalase gitu ya. Iya, Tadi kan betul. jadi Jadi etalase, di lapangan, jadi showcase. di lapangan, belum di lapangan saja Pak. Ya, Pagi hari sederhana Jumat pagi, istilahnya mereka kalau kita bilang memamerkan semua yang mereka mau jual apapun. Saya bilang seperti itu, apapun. Kadang ada yang dia hanya jualan makanan. Iya. Dan pengunjungnya dari luar. Sementara ini belum. Oh belum. Oke. Karena kita mau internal dulu. Oke. Kenapa kita mau internal dulu? Karena yang saya pahami adalah siswa itu masih kadang takut untuk berinteraksi atau memberanikan diri untuk menjual barang atau menjual apapun. Oh iya. Jadi itu yang saya pahami. Betul. Sebenarnya harapannya sih sebenarnya awalnya bukan untuk jualan ya Pak Do ya, tapi memperkenalkan saja gitu ya. Artinya cara bagaimana mereka mempresentasikan kemudian karya produk mereka. itu dihargai, walaupun kadang-kadang berpikir kenapa itu jualnya kok murah gitu ya. Tapi sebenarnya yang kita target, mereka mulai berani, kata Pak Frido tadi, memperlihatkan karya saya ini loh. Saya stiker apapun sebenarnya. Jadi karena apapun tuh maksud kita adalah saya mau karena ini SMK Pak. Ya, kami di SMK itu selain dia siap kerja juga dia harus siap berwirausaha. Ya. Ketika berwirausaha itu ya kita tidak bisa juga mematok ketika dia belajar anggap aja animasi, multimedia, telekomputer jaringan atau apapun di SMK Negeri Banjarmasin, itu dia akan bekerja di bidang itu. Kita juga istilahnya kita sudah bekali apapun pembelajaran dasar tekniknya atau skillnya mereka sudah punya, cuman kita tidak tahu rezeki anak itu seperti apa. Nah ketika itu makanya saya bilang oke, saya harus menimbulkan entrepreneur anak. Jadi jual apapun, ada jurusan namanya pekerjaan sosial, mereka jual pita atau aksesoris cewek, kemudian multimedia dia jual makanan. Kalau kita bilang itu tidak sesuai, betul saya bilang tidak sesuai. Tapi yang saya mau tumbuhkan adalah keberanian jiwa entrepreneurnya. Nah, ketika memang kenapa saya bilang ruang lingkupnya cuma sekolah, saya mau mereka yang takut atau banyak, saya yakin pasti banyak yang takut. Kita pun masih takut. Saya juga istilahnya seorang yang sudah dewasa untuk keluar dari zona nyaman pegawai, zona itu juga pasti banyak berpikirnya. Nah, saya pahami saya seperti itu, maka saya mau buka ruang lingkup sekolah dulu. Jadi dia akan berjualan dengan teman-temannya sendiri. Ya, tidak perlu takut dia, karena yang beli teman-temannya sendiri. Ya. Dan memang di finalnya adalah ketika mereka sudah terbiasa berjualan barang, finalnya adalah nanti saya bikin bazar yang tingkat kota. Saya undang industri juga, kita bikin pameran, saya rencanain itu sebelum COVID. Sebelum COVID ini sebenarnya COVID. Nah, kebetulan memang animasi ini kan target utama teman-teman atau sekolah adalah mereka produksi animasi. Ya. Tapi animasi itu tidak hanya kartun, tidak hanya film animasi. Animasi itu banyak. Tapi kalau memang berpikiran lebih, makanya saya bilang, ternyata alhamdulillah anak-anak animasi kemarin tuh bikin stiker kecil menurut saya. Dan itu menurut saya idenya brilian. Kenapa brilian? Animasi stiker yang kecil, yang menarik, dijual 3 lembar, kalau nggak salah 2.000. Istilahnya itu
strategi mereka luar biasa. Kenapa? 2000 itu bagi anak-anak uang saku 2000 berapa sih? Ya. Tapi dia bisa membeli produk temannya sendiri yang stiker yang lucu. Gitu. Nah, kemudian kemarin saya juga sempat diskusi dengan Pak Bambang dan teman-teman animasi. Saya bilang seperti ini. Animasi itu jangan terkotak hanya di film. Memang Banyak sekali saya bilang. Itu tadi buktinya adalah stiker ini laku kok. Iya. Gitu loh. Stiker ini laku. Kemudian apalagi saya bilang, bikinlah nanti ada seperti unit-unit kerja di kelas. Ada yang bikin stiker, silahkan. Ada yang bikin baju dengan yang Pak Bambang bilang istilahnya baju itu pakai karakter yang dia bikinkan, yang harusnya yang mereka pertimbangkan adalah harus menarik biar bisa laku. Kemudian apalagi ada yang bikin kartun, komik. Oh, komik. Kenapa saya bilang di TK? Saya bilang konsepnya pasarnya TK. Kenapa TK? Taman bermain atau TK atau playgroup. Yang menyuplai ke mereka itu pasti industri besar. Itu industri besar dan mungkin istilahnya sebenarnya TK atau playgroup yang di daerah kita itu requestnya maunya seperti ini nih. Sedangkan kalau di industri besar nggak bisa tematik. Ya, karena mereka harus lihat pasarnya kan. Gede, luas. Iya, saya bilang. Mau misalnya komiknya tentang daerah. Seru. Saya bilang bikin dulu di masing-masing daerah punya. Iya, bikin dulu kemudian nanti kita kasih gratis ke TK. Ketika mereka suka, mereka baca, kita bisa minta lagi. Paling nggak untuk mensosialisasikan ya. Betul. Mereka kenal. Apalagi bikin buku mewarnai, itu juga bisa saya bilang. Nah itu istilahnya harusnya animasi itu berpikir luas. Karena banyak sekali industri yang bisa mereka kerjakan. Nah itu sih pengharapannya seperti itu. Saya kan termasuk penggemar anime Boruto juga. Kenapa kemarin tuh dipending? Betul.